Allahu Akbar. Hidup rakyat. Hukum jasa palsu. Allahu Akbar. Hidup Polda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa alhamdulillah kami tadi dari Dumas, setelah dari Dumas ketemu Humas di KPK, dan kami banyak sekali audensi dengan Humas KPK bahwa poin tanggal 10 kemarin kita ajukan Dumas tentang OCCRP terhadap tuduhan mantan presiden kita ke-7 Joko Widodo yang dianggap korupsi nomor 2 terbesar di dunia. Oleh karena itu kami tanggal 15 memang dapat jawaban surat bahwa akan ditindaklanjuti nanti oleh Humas hanya dalam proses penyelidikan. Nah, tadi kita bicara panjang lebar sama Humas, kebetulan ada di sebelah saya Mas Wahendar, dan menyerahkan kepada kita untuk menyampaikan ini. Poin yang akan disampaikan bahwa Dumas yang kita adukan dalam bentuk mungkin laporan itu diterima oleh KPK. Nah, itu dulu ya. Yang kedua, setelah diproses maka diajukan ke pimpinan dan kepala Humas, dan sekarang Humasnya ada, dan insya Allah nanti bahkan kita akan diterima audensi oleh pihak KPK tentang soal OCCRP tersebut, gitu loh ya. Nah, dibatasi dengan maksimal 8-10 orang. Nah, jadi kami dalam hal ini sudah merasa agak lega bahwa KPK mendengarkan apa yang diinginkan oleh rakyat. Itu dulu ya. Jadi ditambah lagi dengan adanya FPI, TPUA yang mengajukan, tim pembela ulama dan aktivis, harusnya Prof. Egi, tapi saya mendampingi sebagai sekjen, ada DHL dan lain-lain termasuk Bang Rizal tadi, dan ada juga AAB, Aliansi Anak Bangsa, serta Korlabi, dan Kontra SM, saya Komisi Perlindungan Hukum dan Pembelaan Hak-Hak Rakyat. Jadi sekali lagi, dalam waktu tidak lama KPK akan mengundang kami melalui surat ya, kira-kira begitu ya. Nanti akan informasikan akan langsung Pak melalui email atau telepon biasanya. Oh, telepon ya, biasa telepon atau surat. Yang poinnya itu adalah diterima kapan mau audensi. Dalam konteks apa? OCCRP tuduhan terhadap mantan presiden ke-7 yaitu Joko Widodo. Nah, itu di acara nanti audensi apa yang akan diambil sikap ya kita menyerahkan sepenuhnya kepada KPK. Gitu loh ya. Kita hanya sebagai rakyat poinnya malu ya. OCCRP itu kok seenaknya sih menuduh mantan presiden kita ini korupsi bahkan nomor 2. Nah, tuduhan-tuduhan itu apa sih yang kami berharap KPK bisa memanggil mantan presiden ke-7 Joko Widodo ini untuk diperiksa. Tujuan kami itu. Apa hasil pemeriksaan itu? Silahkan KPK mempublikasikan apakah ada unsur yang terpenuhi atas tuduhan-tuduhan tingkat korupsi dunia itu yang dibilang OCCRP. Nah, tetapi jangan lupa Joko Widodo sebagai mantan presiden juga saya menyarankan, semua menyarankan termasuk FPI dan organisasi Islam yang lain, klarifikasi dong, sampaikan kepada publik bahwa tidak benar. Dan selain daripada itu, kami juga mohon kepada Presiden mantan Joko Widodo ke-7 ini untuk melalui dia pribadi bisa, melalui lawyer internasionalnya bisa, untuk disomasi OCCRP yang ada di Belanda itu. Misalnya 7 hari tidak ada, 2 kali tidak ada, 3 kali, ajukan proses gugatan di Den Haag Belanda bahwa kami sebagai rakyat mendukung kalau itu tidak benar. Mungkin itu aja lah informasi yang kita sampaikan. Terima kasih, saya kira. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Front Persaudaraan Islam hari ini melakukan aksi demonstrasi di depan gedung KPK. Tidak lain tidak bukan karena berdasarkan yang tadi disampaikan oleh Pak Azam Khan, telah adanya laporan dari organisasi yang fokus di dalam menangani masalah korupsi yaitu OCCRP. Seharusnya KPK terus bekerja secara maksimal. Jangan nunggu. Itu tandanya itu diam. Itu tandanya itu bungkam. Itu tandanya KPK namanya masih berada di bawah ketiak Jokowi. Sementara Jokowi itu sekarang bukan lagi presiden, tapi mantan presiden, dan tidak ada hak imunitas. Siapapun kalau memang Jokowi salah,
maka Jokowi harus diperiksa, harus dipanggil. Apalagi tadi telah jelas-jelas kalau emang Jokowi tidak korupsi berdasarkan laporan dari OCCRP, seharusnya Jokowi melakukan somasi. Tapi faktanya tidak. Bahkan justru yang ada OCCRP ini diintimidasi, bahkan diancam mau dibom infonya. Nah, oleh karenanya, ayo para pemimpin KPK jangan mau di bawah ketiak Jokowi. Ayo umat Islam khususnya warga negara Indonesia mendukung KPK untuk mengusut, menangkap dan mengadili Jokowi. Kalau orang kecil aja, kalau rakyat kecil saja ketika salah bukti-buktinya belum ada itu sudah ditangkap, apalagi di Jokowi. Bukti-bukti kesalahannya sudah sangat gamblang. Kalau mau dikumpulin dari langit dari bumi sampai ke langit itu mungkin kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa setelah korupsi Jokowi. Wajar kalau seandainya rakyat curiga kepada KPK karena KPK tidak mau bertindak, KPK tidak mau menangkap, tidak mau memanggil Jokowi. Oleh karenanya, aksi kita pada sore hari ini menuntut agar KPK bertindak dengan tegas, agar berani memanggil Jokowi. Jangan sampai kita ini malu dengan negara di Korea Selatan. Presidennya ditangkap gara-gara berbuat satu kesalahan. Ini Jokowi sudah ribuan kesalahan yang diperbuat. Malu. Jangan sampai Indonesia, kita warga Indonesia sangat malu atas kelakuan, tindakan, sikap daripada KPK. Sekali lagi, hari ini kita hadir untuk menuntut KPK agar segera tangkap dan adili Jokowi. Takbir. Sallu ala Nabi. Terima kasih. Terima kasih Pak Humas ya. Ya, halo Sobat Politik, selamat datang kembali di channel ini. Dimanapun Anda berada, semoga kita dalam keadaan sehat semua. Ya, teman-teman, di sini kita masih membahas tentang sebuah kasusnya Pak Jokowi yang kerap sekali dibicarakan baik di kalangan masyarakat maupun di kalangan media sosial. Ya, teman-teman, dari video yang barusan kita tonton, ada berbagai macam pendapat dan komentar netizen yang mereka cantumkan di kolom komentar. Dan hari ini kita akan dengarkan apa saja isi hati daripada netizen-netizen tersebut. Namun teman-teman, sebelum kita mendengarkan isi hati dari teman-teman kita semua, jika ada juga pendapat ataupun tanggapan teman-teman dari cuplikan video yang barusan kita tonton, silakan cantumkan di kolom komentar. Mari kita berpikir secara kritis. Dan mari juga kita berbagi pendapat yang positif untuk kasus yang sedang terjadi di negara kita yang kita cintai ini. Ya, teman-teman, disampaikan oleh Z, siapapun dia kalau terlibat korupsi, tangkap. Suherman mengatakan, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, mari kita bersatu untuk menyuarakan kebenaran. Sulasma mengatakan, rakyat bersatu bela kebenaran. Kastan mengatakan, hukum harus ditegakkan tanpa tebang pilih. Ya, teman-teman, kita lanjut. Sugiri mengatakan, udah saudara-saudara, semua klu juga dijemput aja. Jokowinya biar polisi malu rakyat yang jemput. Oppo mengatakan, tangkap Jokowi, penipu dan pembohong biar Indonesia aman damai. Mohoritski mengatakan, siapapun yang membela Jokowi akan mendapat balasan yang setimpal karena sudah jelas si Jokowi terkorup dan merusak negara RI. Nasya Jehan mengatakan, hanya orang satu ini yang bikin negara jadi rusuh, rakyat kacau. Herman Birahim mengatakan, alhamdulillah, Jokowi benar-benar dijemput paksa. Zahra Sutirja mengatakan, apa susahnya sih nunjukin ijazah asli sampai berlarut-larut masalah ini. Mardiah Bengkulu mengatakan, semoga KPK tegak lurus, gak melindungi yang zalim. Bisindo mengatakan, tanpa turun ke jalan, jangan berharap ada perubahan. Semangat adik-adik mahasiswa. Pinang Sodang mengatakan, lemah saja KPK dengar nama Jokowi. Suwandi Wandi mengatakan harusnya yang korupsi itu dipenjara di Nusa Kambangan seumur hidup. Samsudin mengatakan kalau pemerintah tidak cepat bergerak, tunggu demo besar akan terjadi. Nana mengatakan siapapun koruptor di Indonesia wajib diadili. Abdul Rahim mengatakan, wajar kalau Jokowi itu, saya katakan manusia laknatullah sebab dipakaikan Tuhan, pakaian kehinaan yang diwariskan kepada anak, cucu, dan mantunya. Ya, teman-teman, disampaikan oleh Suhendas, yang mengatakan,
Daripada Jokowi dikejar-kejar soal ijazah palsunya, lebih baik ungkap korupsinya. Soeharto mengatakan, maju terus pejuang, mudah-mudahan Allah memudahkan. Amin. Mulyadi mengatakan, termul kemana ya? Nggak ada komennya. Nah, teman-teman, di sini juga disampaikan oleh Yasman, ialah jangan berlama-lama lagi soal penyelesaian kasus CKW. Rakyat sudah muak dengan KKN JKW. Nah, teman-teman, di sini disampaikan oleh Akhyar, hukum harus ditegakkan karena rakyat mendukung keadilan. Samsudin mengatakan, kalau benar OCCRP, lanjutkan dan seret pelaku ajukan ke lembaga hukum. Tanto Tantomo mengatakan, selagi masih berwujud manusia, termul segera tangkap, proses dan dihukum, toh berwujud manusia bukan makhluk astral. Dendi mengatakan, alhamdulillah akhirnya domba jantan yang sudah dibeli dapat disembelih pada hari raya Ledul Kurban tahun lalu. Disampaikan oleh Bambang Gentolet, seandainya seorang mantan presiden diadili, apa kata dunia? Aziz Mora mengatakan, semoga rakyat yang cerdas tidak terprovokasi yang memicu adu domba. Mugi Channel mengatakan, semangat mahasiswa, hidup mahasiswa, terima kasih kami rakyat kecil mendukungmu. Ervin Taylor mengatakan, bravo teman-teman, pendemo yang membela kebenaran. Pasaman mengatakan, Pak Prabowo masih membela melindungi Jokowi. Azwartan mengatakan, terima kasih para pejuang kebenaran dan kejujuran, jangan pernah berhenti. Penegak hukum silahkan tangkap siapa saja yang pelaku kecurangan. Ijul Batubara mengatakan, ambil tindakan tegas tapi pasti, supaya jangan melebar sampai ke anak cucu cicit kelak. Disampaikan oleh Anifah Nur yang mengatakan, takbir, Allahu Akbar, hukum harus ditegakkan. Yudi Supriyadi mengatakan, mantap, rakyat se-Indonesia harus bersatu menegakkan keadilan. Esi Kurniasih mengatakan, satu kata mantap. Ya, teman-teman, disampaikan oleh Julie Story, saya udah dari bertahun-tahun yang lalu berharap si Joko Pret dijemput paksa. Akhirnya kesampaian juga, alhamdulillah. Andriani mengatakan, Allahu Akbar, semoga kebenaran ditegakkan. Amin. Diria Sudirya mengatakan, tapi hati-hati, KPK harus dituntut terus, jangan mau dibohongi. Pai Jolur mengatakan, maju terus mahasiswa, jangan kendor untuk menegakkan keadilan. Abdus Somador mengatakan, lanjutkan, adili dan hukum yang bersalah. Bambang Muftadi mengatakan, alhamdulillah kalau benar beritanya, karena hukum tidak pandang bulu, yang bersalah harus dihukum sesuai perbuatannya. Ya, Guni Punkan mengatakan, rakyat butuh pemimpin yang jujur, adil, dan pro rakyat. Sri Widayanti mengatakan, maju terus Pak, saya dukung lewat doa. Abdul Bashir mengatakan, alhamdulillah, irrobilalamin, barakatuh, tanggapin aja. Datwa mengatakan, selamat, kita juara dunia, prestasi sangat dibanggakan. Muniroh mengatakan, polisi mana berani jemput paksa Jokowi, kecuali rakyat yang jemput. Jadi aparat jangan suka salahkan para pendemo. Disampaikan oleh Iman Budi Rahardo, dari dulu dah kapan waktunya bilang tamat JKW tamat, Jokowi bosan, tangkap sekarang berani nggak? Pengalihan isu aja, korupsi jalan terus, maling perampokan, aset negara jalan terus, nggak tahu duit rakyat entah kemana disimpannya, katanya negara kita kaya. Risnawati mengatakan, semoga pembela kebenaran dilindungi oleh Allah, Allahu Akbar. Ya, teman-teman, demikian saja komentar-komentar netizen untuk cuplikan video kali ini. Karena kita masih akan lanjutkan di cuplikan video menarik lainnya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir dan nantikan terus pembahasan selanjutnya. Terima kasih.